Dua wanita di Palembang, Sumatera Selatan dijamret oleh seorang pria hingga terjatuh dari motor. Salah satu di antaranya tak sadarkan diri dan terluka serius di wajahnya. Dua wanita ini baru saja dijamret di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Salah satu di antaranya, Heni, sampai terjatuh dan terseret sepeda motor yang dikendarai bersama keponakannya, Depi Permata. Heni tak sadarkan diri dan terluka cukup serius di wajahnya. Melihat kondisi tantenya, Depi pun panik sehingga warga sekitar berusaha menolongnya. Warga kemudian meminta truk yang melintas untuk mengantar korban ke rumah sakit. Uang berdua tadi. Itu korban jambret apa mobil? Korban jambret. Hah? Korban jambret ya? Apa yang dimbek tadi? Dari situ? Oh, tas ya? Oh, tas ya? Jadi posisi dia bawa motor tadi? Di jambret, nyampak ya? Kami lagi ngobrol goling. Belum tahu goling apa ya? Kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Heni terluka cukup serius, sedangkan Depi mengalami luka ringan. Tiba-tiba dipepet. Langsung dimbek apa dek? Tas tadi. Tas. Iya, Posisi. tas di depan kok, di belakang sini. Ibu posisi. Di belakang. Tas tadi di ibu ya? Iya, Uang berapa pelakunya? dewean tadi. Uang dewean. Iya, bawa Jadi motor. dimbek ya? Iya, Tas. langsung dicek ini. Itulah tadi nyampak ya. Akibat dijamret, kedua korban kehilangan tas berisi dompet, uang, dan ponsel. Sementara pelaku langsung kabur usai beraksi. Dari Palembang, Sumatera Utara, Muhammad David, iNews melaporkan. Pembunuhan pengusaha rumah makan di Karawang, Jawa Barat terungkap. Ironisnya, otak pembunuhan ternyata istri korban yang menyewa pembunuh bayaran. Satreskrim Polres Karawang mengungkap pembunuhan pemilik rumah makan Padang dan menangkap 6 orang pelaku, salah satunya istri korban yang merupakan otak pembunuhan. Motif sementara istri korban sakit hati karena korban dinilai memiliki wanita idaman lain dan sering meminta uang. Dia pun membayar eksekutor sebesar 30 juta rupiah. Korban dibunuh di depan rumahnya di Kelurahan Nagasari pada 27 Oktober lalu dengan senjata tajam. Setelah kami menangkap Otong, terungkap bahwa otak daripada kasus ini adalah yaitu istri korban. Inisial MW ya. Maaf, NW ya, istri korban inisial NW. Setelah istri korban kami tangkap, berkembang ke tersangka-tersangka lain ya. Kami berhasil menangkap 6 pelaku. Ya. Kemudian dari hasil penyidikan terungkap memang para pelaku ini sudah merencanakan sejak bulan September. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa senjata tajam hingga sepeda motor dan masih mengejar 2 pelaku lainnya yang sudah masuk DPO. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Seorang pria di Bangka Tengah, Bangka Belitung, tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur selama 4 tahun. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban kabur dari rumah dan melaporkan peristiwa kelam tersebut kepada kakaknya. Ini, biasanya ini. Mana bajumu? Inilah detik-detik saat jajaran Polsek Pangkalan Baru meringkus T di kediamannya di Desa Belukuk, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Polisi turut mengamankan sebilah pisau dari tangan pelaku. Pria pengangguran ini ditangkap lantaran memperkosa anak tirinya yang kini berusia 13 tahun. Mirisnya, aksi bejat pelaku sudah dilakukannya sejak korban masih berumur 9 tahun. Untuk melancarkan aksinya, pelaku selalu mengancam korban dengan pisau. Aksi pelaku terbongkar setelah korban kabur dari rumah dan menceritakan kejadian malang tersebut ke kakaknya di Tobali, Bangka Selatan.
Didampingi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bangka Tengah, keluarga melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku kesehariannya tidak bekerja. Modus setiap melakukan persetubuhan, pelaku mengancam korban dengan menggunakan pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainis melaporkan. Sementara seorang mahasiswi Universitas Riau mengaku dilecehkan dosen saat bimbingan skripsi. Sang dosen yang juga menjabat sebagai dekan membantah dan mengancam menuntut balik korban sebesar 10 miliar rupiah. Seorang mahasiswi Universitas Riau berinisial LM melapor ke Polres Pekanbaru terkait dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Ditemani orang tua dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, korban melaporkan terduga pelaku pelecehan seksual yang merupakan pimpinan fakultas di Universitas Riau. Sebelumnya, video pengakuan LM tentang pelecehan seksual oleh dosen pembimbingnya tersebar di media sosial. LM mengaku dicium paksa ketika berada berdua dalam ruangan saat bimbingan skripsi sehingga trauma berat. BEM Universitas Riau berjanji akan terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap terduga korban. Kami dari mewakili mahasiswa Universitas Riau akan mengawal terkait tentang kasus pelecehan seksual ini, bagaimana ini diusut sampai tuntas seperti itu dan jangan sampai korban dikriminalisasi dan ataupun yang mengupload video terkait tentang itu akan dijerat Undang-Undang ITE. Itu sudah terkeluar isunya bagaimana, dan kami melindungi ketika kawan-kawan berbicara jangan sampai dikriminalisasi seperti itu. Sementara itu, Dekan Visip Universitas Riau, Safri Harto, yang dilaporkan membantah pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Bahkan Safri mengancam akan menuntut balik mahasiswa yang menudingnya sebesar 10 miliar rupiah. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah muamalah kalau seandainya saya melakukan itu. Oleh sebab itu, saya ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, saya tegaskan karena saya sudah dirugikan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu terhadap saya, maka saya akan tuntut balik satu kepada admin Instagram Kumahi itu. Pertama, saya akan menggunakan jalur hukum, saya akan tuntut balik. Kedua, saya akan tuntut balik karena sumber awal dari persoalan ini adalah mahasiswi HI. Terkait kasus ini, pihak Universitas Riau membentuk tim pencari fakta independen guna mengungkap kejadian sesungguhnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosi Rizal, Ainis melaporkan. Sebuah tempat pengobatan ilegal yang mempekerjakan pekerja yang tidak memiliki keahlian dan sertifikat medis yang kompeten digerebek kepolisian Resor Kepahyang, Bengkulu. Polisi mengamankan 7 pekerja tamatan SMA dan menyita obat-obat herbal yang dijual. Kepolisian Resor Kepahyang, Bengkulu menggerebek sebuah rumah yang diduga melakukan praktik pengobatan tanpa izin di Desa Pasar Tengah, Kelurahan Pasar Kepahyang, Kabupaten Kepahyang. Dalam penggerebekan ini, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah obat-obatan herbal yang dijual. Selain mengamankan sejumlah obat-obatan herbal, petugas mengamankan 7 orang pekerja tamatan SMA yang tidak memiliki keahlian dan sertifikasi medis. Yang di mana kita duga laporan dari masyarakat adanya di sana mereka menjualkan dan mengeluarkan resep yang bukan peruntukan kepada orang yang bukan medis. Ternyata setelah kita mengamankan dari laporan masyarakat dan kita periksa, benar mereka hanya tamatan SMA dan bukan ada background dari seorang medis maupun tamatan maupun ada profesi medisnya. 7 pekerja yang diamankan dari lokasi ini diwajibkan untuk menjalani wajib lapor. Polisi juga memeriksa 2 orang penanggung jawab para pekerja dan memeriksa dokumen praktik klinik kesehatan. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwi Wirawan, Ainis melaporkan.
Kita ke liputan ekonomi, pemirsa. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3 2021 masih berada pada zona positif. Badan Pusat Statistik juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2021 sebesar 3,51% secara year on year. Pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada zona positif. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2021 sebesar 3,51% secara year on year. Realisasi lebih rendah dari pertumbuhan kuartal 2 2021 yang mencapai 7,7%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang Januari hingga September mencapai 3,24%. Menurut Kepala BPS Margo Yono, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama yang tercatat positif pada kuartal 3 tahun ini, meski lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi gelombang kedua pandemi pada Juli hingga Agustus yang membuat pemerintah melakukan kebijakan PPKM level 4. Dengan besaran PDB tersebut, kalau kita hitung pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2021, kalau saya bandingkan dengan triwulan 2 tahun 2021 atau secara Q2Q, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 1,55%. Dan bila kita bandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 3,51%. Meski berada pada zona positif, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 3 meleset dari perkiraan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi kuartal 3 Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi kuartal 3 mencapai 4,5%. Sementara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik mencatat komponen konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal 2 tahun 2021. Perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 dipengaruhi konstruksi penjualan eceran untuk komoditas sandang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam zona positif pada kuartal 3 2021 di angka 3,51% secara tahunan. Data BPS Produk Domestik Bruto Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar Rp4.325,4 triliun, sementara atas dasar harga konstan tercatat Rp2.815,9 triliun. BPS mencatat semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif, meski menurun pada pertumbuhan pada kuartal 2 2021. Komponen konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2021 tumbuh 1,3%. Angka lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal 2 2021 yang mencapai 5,99% secara year on year. Perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 dipengaruhi oleh terkonstruksinya penjualan eceran untuk komoditas sandang seperti suku cadang dan aksesoris, peralatan informasi dan telekomunikasi. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dipastikan akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi tumbuh 3,74%. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh 0,66%, komponen ekspor barang dan jasa melesat 29,16%, komponen impor barang dan jasa juga tercatat tumbuh 30,11% secara year on year. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke Desa Wisata Bonjeruk di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sandi membantu penjual jamu tradisional berinovasi agar lebih mudah pasarkan jamunya. Dalam kunjungannya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Menparekraf Sandiaga Uno menemukan penjual jamu masih menggunakan alat-alat tradisional. Ibu Lomin, penjual jamu satu-satunya di Desa Bonjeruk ini mengaku kesulitan memenuhi permintaan konsumen karena terkendala alat yang masih tradisional.
Sandi juga membelikan alat pemarut di marketplace untuk Ibu Lomin agar produksi jamunya tidak terkendala waktu dan meminta jamu tradisional untuk dilestarikan. Apalagi kita lihat nanti ada MotoGP tahun depan, tahun ini ada World Superbike, pasti membutuhkan peningkatan pelayanan untuk wisatawan. Senin besok, Serikat Pekerja Logam dan Elektronik akan kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa untuk mendesak Hakim MK membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Senin 8 November 2021 akan kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor Mahkamah Konstitusi dan Istana Merdeka. Unjuk rasa rencananya akan digelar maraton hingga tanggal 11 November. Ketua Umum FSP Lem SPSI Arief Minardi menyatakan unjuk rasa untuk mengawal Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses perencanaan hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap cacat hukum. Untuk menyampaikan aspirasi dan meminta, mendesak kepada bapak-bapak hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Penyebab utama kami melakukan aksi unjuk rasa adalah karena proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimulai dari perencanaan hingga pengesahan di DPR RI cacat hukum. Polisi telah tes urin Bagus Jody, sopir yang kemudikan mobil Vanessa Angel. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.